Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi implementasi dalam manajemen terpadu. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya. Next. Apa itu implementasi? Menurut KBBI, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum implementasi yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci atau matang. Next. Di sini ada implementasi menurut para ahli. Yang pertama ada pendapat dari Whelan dan Hanger. Menurut mereka, implementasi itu adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi. Dan di sini menurut Budi Winarno, implementasi itu adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang sudah ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Next. Jadi, definisi implementasi menurut kelompok kami adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk menempatkan dan menerapkan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agung. Next. Konsep dasar manajemen mutu terpadu. 1. Pengertian manajemen mutu terpadu. Iskawan dalam Tipono dan Diana 2003 menyatakan manajemen mutu terpadu merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya asing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Konsep dasar mutu terpadu. 2. Landasan manajemen mutu terpadu. Landasan manajemen mutu terpadu adalah statistical process control atau dalam kurung SPC yang merupakan model manajemen manufaktur yang pertama-tama diperkenalkan oleh Edward Deming dan Joseph Juran sesudah Perang Dunia Kedua guna membantu bangsa Jepang membangun kembali infrastruktur negaranya. Ajaran Deming dan Juran itu berkembang terus hingga kemudian dinamakan manajemen mutu terpadu oleh US Navy pada tahun 1985. Manajemen mutu terpadu terus mengalami evolusi menjadi semakin matang dan mengalami diversifikasi untuk aplikasi di bidang manufaktur, industri jasa, kesehatan, dan dewasa. Ini juga di bidang pendidikan. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Maimunah. Implementasi manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Yang pertama ada persyaratan implementasi manajemen mutu terpadu. Ada beberapa persyaratan untuk mengimplementasikan manajemen mutu terpadu menurut Tejipno dan Diana tahun 2003 antara lain komitmen dari manajemen puncak, terus komitmen atas sumber daya yang dibutuhkan, organization suite steering commit, perencanaan dan publikasi. Next.
Kedua, ada implementasi manajemen dalam penerapan manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu merupakan transformasi budaya yang didorong oleh definisi ulang terhadap peranan manajemen. Hal ini dikarenakan manajemen mutu terpadu merupakan paradigma manajerial baru. Paradigma manajerial sendiri mengandung pengertian cara berpikir dan bertindak dalam menjalankan bisnis. Pihak manajemen harus mengubah dirinya terlebih dahulu, baik aspek nilai, keyakinan, asumsi, maupun cara prestasi kinerja yang diharapkan dari seseorang yang memiliki posisi khusus mereka menjalankan bisnis. Ya, selanjutnya akan dibawakan oleh Siti Maisaroh. Ya, fase-fase implementasi manajemen mutu terpadu. George dari UMC 1994 menyatakan ada 6 fase utama dalam implementasi. Yang pertama ada komitmen manajemen senior terhadap perubahan. Yang kedua, penilaian sistem perusahaan baik secara internal maupun eksternal. 3, pembagaan fokus pada pelanggan. Keempat, pelanggan manajemen mutu terpadu dalam perencanaan strategi, keterlibatan karyawan, manajemen proses, dan sistem pengukuran. Kelima, penyesuaian dan perluasan tujuan manajemen guna memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Yang terakhir, perbaikan atau penyempurnaan sistem. Next. Keempat, prinsip-prinsip perguruan tinggi atau sekolah dengan manajemen mutu terpadu. Perguruan tinggi atau sekolah yang menerapkan manajemen mutu terpadu adalah perguruan tinggi atau sekolah yang melaksanakan program mutu pendidikan dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berfokus pada customer. Setiap orang di sekolah harus memahami bahwa setiap produk pendidikan mempunyai pengguna. Setiap anggota diri sekolah adalah pemasok dan pengguna. Kedua, keterlibatan menyeluruh. Semua orang harus terlibat dalam transformasi mutu. Manajemen harus komitmen dan terfokus pada peningkatan mutu. Transformasi mutu harus dimulai dengan mengadopsi paradigma pendidikan baru. Yang ketiga, pengukuran pandangan lama. Mutu pendidikan atau lulusan diukur dari sektor skor prestasi belajar. Dalam pendekatan baru, para profesional pendidikan harus belajar mengukur mutu pendidikan dari kemampuan dan kinerja lulusan berdasarkan tuntunan pengguna. Sukmadinata 2006. Next. Dari kesimpulan presentasi ini adalah manajemen mutu terpadu merupakan suatu metodologi yang dapat membantu para profesional pendidikan mengatasi lingkungan yang terus berubah. Manajemen mutu terpadu dapat digunakan sebagai alat untuk membentuk ikatan antara sekolah, dunia bisnis, dan pemerintah. Ikatan tersebut akan memungkinkan para profesional di sekolah atau daerah dilengkapi dengan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam pengembangan program kualitas. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membacakan materi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.